Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Haryani, guru kelas di Madrasah Ibtidaiyah Sentra Cendikia Muslim, Balikpapan. Saat ini saya sedang menjalani pendidikan profesi guru dalam jabatan batch 1 tahun 2025 pada LPTK IAIN Palangkaraya dengan NIM 2542673050. Pada video ini, saya akan mempersembahkan praktik pengajaran saya yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2025 di kelas 5C. Mata pelajaran yang saya ajarkan adalah ilmu pengetahuan alam dan sosial dengan materi organ pernapasan manusia serta menerapkan model project based learning. Semoga video ini memberikan gambaran bagaimana saya membangun pembelajaran yang aktif, menyenangkan, dan bermakna bagi peserta didik. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sari. Hadir. Muhammad Diba Aulia. Hadir. Muhammad Wahyu Effendi. Khairil Sandrina. Hadir. Salwa. Oke, untuk mengenang jasa para pahlawan kita nyanyikan dulu lagu kebangsaan Indonesia ya, lagu nasional, lagu Garuda Pancasila ya. Ya, teman-teman boleh berdiri dulu. Garuda rasa cinta terhadap kemerdekaan ya dengan cara menyanyikan lagu Indonesia Raya tadi, Indonesia lagu Pancasila ya. Oke, nah anak-anak di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai pentingnya menjaga organ tubuh kita. Nah hari ini kita akan mempelajari mengenai organ pernapasan manusia ya. Menurut saya nih, apa yang terjadi jika kita ini tidak dapat bernapas dengan baik? Sesak napas. Tidak bisa napas, Bu. Lagi ada paru. Apa sih? Sakit paru-paru. Oke, kita beri tepuk tangan dulu ya. Apakah kalian tahu nih apa saja yang termasuk dalam sistem pernapasan kita? Sistem pernapasan itu melibatkan berbagai organ yang bekerja sama organ tubuh untuk mendapatkan oksigen ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat mengenal dan menjelaskan organ-organ penyusun sistem pernapasan manusia serta fungsinya. Kemudian peserta didik dapat membuat model sederhana pernapasan manusia dengan baik dan benar. Karena jika kita belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh, kita bisa menjadi orang sukses di masa yang akan datang ya. Untuk membangkitkan semangat belajar kita, yuk kita lihat dulu ya. Tahu kan nih tepuk konsentrasi? Tahu. Konsentrasi dimulai. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Tepuk 4. Yuk. Nah, udah semangat nggak belajarnya nih? Yuk kita simak dulu video pembelajaran hari ini. Mengenal organ pernapasan manusia, IPAS, kelas 5 SD, kurikulum Merdeka. Mari kita menelusuri pernapasan dan organ-organ tubuh mana saja yang digunakan untuk bernapas.
Yang pertama hidup. Bayangkan, saat kita sedang berjalan, tiba-tiba sebuah truk pasir lewat dan membuat debu-debu berterbangan. Spontan, kita segera menutup hidung agar tidak menghirup debu-debu tersebut. Tapi sayangnya, tetap saja ada debu yang masuk ke dalam hidung. Beruntungnya, pada hidung terdapat rambut-rambut halus yang akan menyaring kotoran dari luar. Hidung merupakan pintu masuk dan pintu keluar udara yang sangat penting bagi sistem pernapasan kita. Tanpa hidung, kita tidak dapat menghirup dan menghembuskan napas dengan baik. Yang kedua adalah paling. Udara yang masuk dari hidung akan melanjutkan perjalanan ke paling. Paling merupakan hulu kerongkongan yang merupakan percabangan dua saluran. Di paling inilah udara bertemu dengan makanan dan minuman. Selanjutnya adalah tenggorokan dan cabang tenggorokan. Kemudian udara diteruskan ke tenggorokan dan melewati pipa saluran udara bercabang menjadi dua. Percabangan itulah yang disebut dengan bronkus. Pada persimpangan tersebut terdapat sensor batu. Jika ada nasi atau benda asing pada saluran pernapasan, maka benda itu akan didorong ke atas dengan cara batu. Itu sebabnya jika tersendat, secara spontan kalian akan batu. Hal ini untuk menghindari masuknya benda-benda asing ke dalam paru-paru. Selanjutnya adalah paru-paru. Semua udara yang kita hirup akan masuk ke dalam paru-paru. Tanpa paru-paru, kita tidak mungkin bisa bernafas. Paru-paru terletak di rongga dada tubuh. Manusia mempunyai dua paru-paru, yaitu paru-paru bagian kanan dan kiri. Paru-paru terdiri atas satuan kecil yang dinamakan alveolus. Dalam alveolus akan terjadi pertukaran udara antara oksigen yang kita hirup dengan karbon dioksida. Oksigen akan diedarkan ke seluruh tubuh, sementara karbon dioksida dikeluarkan lewat hembusan nafas. Selanjutnya adalah diafragma. Antara rongga dada dan rongga perut kita terdapat sekat pembatas berupa otot yang disebut diafragma. Ketika menarik nafas, diafragma akan menekan ke bagian bawah tubuh sehingga paru-paru mengembang dan udara dari luar bisa masuk. Ketika kita membuang nafas, maka diafragma akan melengkung dan menekan ke bagian atas tubuh sehingga udara dalam paru-paru keluar. Sekian video kita kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Sudah paham nggak sih dengan video yang tadi kita simak? Apa saja organ yang termasuk sistem pernapasan manusia? Organ manakah yang paling penting dalam proses pernapasan menurut kalian? Paru-paru. Apa akibatnya jika salah satu organ pernapasan kita terganggu? Sesak nafas. Sistem pernapasan yang terdiri dari hidung, paru-paru, trachea, bronkus, dan paru-paru, serta berfungsi
bagian bawah ke atas. Ya, jangan lupa tutup yang rapat botolnya. Yang kelima, gunting lubang balon ukuran sedang, ya, kurang lebih 3 cm, tempelkan pada bagian bawah botol tadi hingga menutupi lubang yang telah digunting tadi. Kemudian yang keenam, tarik karet balon yang menempel pada lubang botol bagian bawah nanti, ya. Kemudian ulangi berkali
Dan kelima, tuliskan kesimpulan yang dilakukan kami. Jawabannya adalah kesimpulan dari praktek ini adalah kita akan melakukan kedua balon yang berada di dalam akan diisi dengan udara dan sebaliknya jika balon didiamkan udara akan keluar ke belakang. Sekian kasihan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Presentasi yang dihadirkan teman kita dari kelompok 2, alhamdulillah bagus ya, bagus. Kemudian penampilannya untuk menjelaskan juga bagus ya, alhamdulillah. Kemudian untuk penjelasannya mudah kita pahami. Oke, beri tepuk tangan dulu buat teman kita yang ini karena udah selesai semua SKPD-nya ya, SKPD pembuatan model sederhana ini, Ibu akan memberikan kalian evaluasi mandiri ya, dikerjakan, ini dikerjakan masing-masing ya. Ibu beri waktu hanya 10 menit ya. Oke, dikerjakan. Oke, anak, sekarang kalian tuliskan pada lembar refleksi ya, bagaimana sih perasaan kalian ya, bagaimana perasaan kalian dan hal baru apa sih yang kalian pelajari. Setelah selesai, kalian silakan tempel di papan refleksi yang akan Ibu. Ini Ibu bagikan ya, kertas refleksinya ya.
Besok kita akan melanjutkan pembelajaran kita lagi di bab berikutnya